Shalom Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 783, 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kau berikan padaku
adalah hukum Tuhan yang diambil dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah untuk pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Amsal pasal 17 ayat 17 sampai 20. Amsal pasal 17 ayat 17 sampai 20. Saya ayat yang ganjil, semua jemaat ayat yang genap. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka kepada pelanggaran, siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang seheran hatinya tidak akan mendapat bahagia, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat Minggu Quasido Mogeniti 11 April 2021. Bagian yang pertama, tema minggu. Nama minggu ini adalah Quasimo Dogeniti dengan tema membangun persekutuan yang saling mengasihi. Bagian yang kedua, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 11 April 2021 di kebaktian pukul 10 telah dilaksanakan baptisan kudus kepada 9 orang anak jemaat. Bagian yang ketiga, berita duka cita. 1. Pada hari Minggu 4 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Anastasius Simamora, umur 45 tahun, suami dari Ibu Asna Rotua Parsaulian S. Boru Pak Pahan, alamat Jalan Leli 4 nomor 67 Depok 1, NIR 1740, kelompok Philadelphia, dimakamkan di Bonapasogit. 2. Pada hari Kamis 8 April 2021 telah meninggal dunia Nyonya Sianipar N. Borupa Pahan, umur 85 tahun, alamat Jalan Raya Sawangan, Gang Haji Rasidi, RT 04 RW 09 Depok, NIR 5, kelompok Bethlehem. Dimakamkan pada hari Sabtu 10 April 2021 di TPU Kalimulia 1. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Bagian yang keempat, Badan Karitas HKBP Depok 1. Badan Karitas HKBP Depok 1 menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang telah berpartisipasi dalam pelayanan Badan Karitas melalui persembahan yang telah disampaikan membantu sesama jemaat HKBP Depok 1 yang membutuhkan. Jemaat yang ingin turut serta berpartisipasi membantu sesama jemaat HKBP Depok 1 dapat menyampaikan bantuannya melalui rekening Badan Karitas seperti yang terdapat pada warta cetak gereja kita. Bagian yang kelima, setelah warta ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Panitia Paskah, Remaja dan Naposo HKBP Depok 1. Bagian yang keenam, warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA kelompok Partangyangan. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya. Waktu kami serahkan kepada Panitia Paskah Remaja. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini bersama untuk melaksanakan ibadah. Yang terhormat Amang Pendeta Paulus Simamora, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado, yang terhormat Amang dan Inang, serta yang kami kasihi teman-teman remaja dan Aposo. Saya Vanessa Sibarani, sebagai perwakilan dari Panitia Paskah Remaja dan Aposo,
ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai Paskah Remaja dan Aposo di tahun 2021 ini. Paskah Remaja dan Aposo akan diadakan pada tanggal 24 April 2021 pada pukul 5 sore. Tema Paskah yang kami angkat adalah Is Freedom for Service, yang diambil dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tujuan dari Paskah RNHKBP tahun 2021 ini adalah meresponi kasih Allah yang nyata bagi jemaat melalui kematian Yesus dengan menjalin kasih kepada sesama remaja dan aposo yang membutuhkan dukungan moral dan material selama masa pandemi. Dalam perayaan Paskah kali ini akan ada kegiatan Prapaskah pada tanggal 17 April 2021. Kegiatan Prapaskah ini dilakukan dalam bentuk berbagi kasih kepada sesama. Kami mengajak Amang, Inang, dan teman-teman remaja dan aposto sekalian untuk ikut berbagi kasih dengan cara mentransfer sebagian dari berkat yang Tuhan berikan pada kita berupa uang tunai yang dapat ditransferkan melalui nomor GoPay, OVO, dan rekening BCA yang tertera pada layar dan di warta jemaat ini. Kepada jemaat yang telah berbagi kasih lewat OVO atau GoPay, diharapkan untuk memberikan bukti transfernya kepada PIC-nya yaitu Cynthia Tusi Silaban. Kemudian, bagi yang melakukan transfer via rekening BCA dapat memberikan bukti transfernya kepada Octavia Sinaga yang tertera nomor handphonenya di layar. Pengumpulan tali kasih akan dilakukan hingga tanggal 15 April 2021. Nantinya seluruh tali kasih yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada 20 keluarga Huriah HKBP yang membutuhkan bantuan akibat pandemi. Tali kasih akan disalurkan dalam bentuk uang tunai. Di samping itu juga, kami akan melakukan perayaan Paskah di gereja. Dengan kondisi yang masih belum stabil karena COVID-19, maka kami melakukan pembatasan dengan hanya mengundang 50 jemaat. Bagi jemaat yang ingin menghadiri perayaan Paskah di gereja, dapat mendaftarkan diri lewat Google Form yang linknya nanti akan bisa diakses melalui info di WhatsApp grup Remaja dan Aposo atau Instagram Remaja dan Aposo. Untuk menambah antusias jemaat mengikuti perayaan ini, kami membuat rekaman tentang opini teman-teman remaja Naposo mengenai pelayanan yang merupakan tema besar perayaan Paskah kami kali ini. Berikut kami tampilkan videonya. Menurut lu pelayanan itu apa? Menurut gue Pelayanan tuh cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan Tuhan. Menurut gua, pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Ucapan syukur sih. pelayanan tuh ya melayani sih. Ada aja gitu yang dikasih. Pelayanan itu ketika kita mengorbankan kenyamanan kita untuk melakukan teladan-teladan Tuhan untuk melayani sesama kita atas dasar Kristus Yesus. Ucapan syukur sih. Menurut aku tuh pelayanan itu suatu kegiatan yang dimana kita di situ bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pernah jadi pelayan nggak? Pernah nggak ya? Ya sering. Pernah. Kenapa mau? Motivasinya apa? Mau karena awalnya tuh gue mau mengasah talenta gue ini untuk nantinya bisa gue pakai dalam diri gue sendiri. Soalnya lagi free aja gitu. Enggak, canda free. Dan itu sebuah talenta itu adalah sebuah anugerah juga yang sudah Tuhan kasih buat gue. Kenapa mau? Soalnya kadang-kadang ada rindunya sih pengen jadi pelayan. Ngerasa terpanggil aja gitu. Karena menurut gua kita itu kan udah ditebus ya sama Tuhan. Jadi apa salahnya sih kita buat melayani Tuhan? Mau jadi pelayan itu karena menjadi pelayan itu seru. Ya ini aja sih rasa ucapan syukur udah dikasih Tuhan napas kehidupan ya. Dan di situ kita juga bisa sharing sama teman-teman lain, berbagi ilmu tentang yang dia punya. Dan saling berkumpul lah enaknya. Karena itu salah satu cara kita ya melayani Tuhan.
Sebelum bilang bersedia buat pelayanan, biasanya ngapain dulu? Yang biasa yang dipikirin itu ya dipikirin dulu. Biasanya gue berdoa. Tanya kepada Tuhan, apakah gue siap untuk menerima pelayanan tersebut. Berdoa sama Tuhan. Biasanya sih yang pertama-tama izin dulu ke orang tua. Terus kalau udah diizinin, baru kita doain, kita gumulin. Sebelum bilang bersedia, biasanya yang pasti pertama nyocokin waktu. Karena kalau udah nggak cocok berarti takdir. Ya lihat waktu dulu lah. Masa kalau ngeliat waktu gimana mau ininya coba. Kalau emang cocok, lagi bisa, dan apalagi ketika didoakan ada kerinduan, ya mau nggak mau jawabnya iya sih. Menurut lu pelayanan bisa bikin kita masuk surga nggak? Pelayanan bisa bikin kita masuk surga nggak? Bisa dong. Lewat video ini, kami berharap teman-teman remaja dan Aposo semakin antusias untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam perayaan Paskah, baik secara offline di gereja maupun online melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Sekian penjelasan tentang kegiatan Prapaskah dan perayaan Paskah Remaja Naposo HKBP Depok 1. Untuk info lebih lanjut dapat ditanyakan kepada panitia atau melalui DM di Instagram remaja @rhkbpd1 dan naposo@nhkbpd1. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan yang kurang berkenan. Stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus beri pertolongan dan jaga hatiku agar selalu bersinar meniru Tuhanku.
aku bersinar terus. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, firman Allah, kabar sukacita yang menyapa kita di Minggu Quasimodo-Geniti. Pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37. Dengarkanlah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mungkin semua kita yang berkumpul di sini pernah dan mengetahui sebuah ungkapan yang berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, yang berarti ada kehidupan yang saling menolong, yang berarti ada kehidupan yang saling membantu, yang berarti ada kehidupan yang saling merasakan, baik suka maupun duka. Itu dia, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Bukan kehidupan yang cuek, bukan kehidupan yang egois, bukan kehidupan yang tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan sekitar. Tetapi ada hidup yang saling merasakan satu sama lain, saling mempedulikan satu sama yang lain. Begitu indahnya suatu persekutuan, suatu perkumpulan, ketika kita boleh saling merasa. Ketika ada yang berat, sama-sama dipikul. Ketika ada yang ringan, sama-sama dijingjing. Tetapi ada aja beberapa dari orang-orang yang sengaja membalikkan ungkapan itu. Dikatakan ringan sama dijingjing, kalau berat tanggung sendiri. Ada kan? Ada nggak sih? Pasti selalu aja ada orang-orang dari kumpulan kita, dari persekutuan kita yang mengatakan, membalikkan ungkapan itu. Kalau ringan oke, aku ikut. I mean. Tapi kalau berat udah lu aja. Ada nggak sih? Orang seperti itulah orang-orang yang tidak mengetahui apa arti kesatuan, apa arti perkumpulan, apa arti dari sebuah
persekutuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman kita pada minggu ini akan memampukan kita memahami apa sebenarnya arti dari kesatuan, apa sebenarnya arti dari sebuah persekutuan, arti yang sebenarnya. Firman Allah melalui nats khotbah kita pada minggu ini memberikan kita sebuah teladan, sebuah contoh bagaimana cara hidup jemaat mula-mula pada saat itu. Di mana pada saat itu setelah kebangkitan Yesus dan setelah kenaikannya, Roh Kudus turun kepada rasul-rasul dan para rasul dengan giat memberitakan Injil, memberitakan kebangkitan Yesus. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, sampai 3.000 orang, sampai 3.000 orang yang mau percaya dan mau dibaptis oleh para rasul. Dari 3.000 orang inilah yang memberikan kita contoh pada minggu ini, yang memberikan kita teladan pada minggu ini, arti dari persekutuan. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, banyak orang-orang yang sebelum mengenal Yesus, yang sebelum dibaptis adalah orang-orang yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan Romawi. Akan tetapi setelah mereka mau percaya kepada Yesus, setelah mereka mau dibaptis, mereka disingkirkan oleh orang-orang pemerintahan Romawi. Sehingga mereka menjadi jatuh miskin. Oleh sebab itu, dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, 3.000 orang yang tadi itu, yang sudah percaya dan sudah mau dibaptis itu, saling menopang, saling melindungi, saling menolong yang satu dengan yang lainnya. Artinya ada perasaan yang saling merasakan. Seperti yang tadi, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Mereka melihat orang-orang yang masih memiliki, melihat kebutuhan orang-orang yang berkekurangan. Apa kuncinya? Apa yang membuat jemaat pada saat itu begitu kuat di dalam persekutuan? Tidak lain, tidak bukan. Mari kita baca di ayat 33 itu. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia. Ini dia. Kunci dasar, titik berangkat persekutuan itu adalah kasih karunia Allah. Di mana mereka telah melihat dan merasakan betapa indahnya, betapa baiknya Tuhan itu melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang memberikan kita kemenangan. Yang minggu lalu baru kita rayakan. Yang tadinya akhir kehidupan manusia adalah kematian, tetapi karena Yesus sudah berkorban dan Yesus sudah dibangkitkan, maka kita semua yang berkumpul ini, saudara-saudari yang di rumah, menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Inilah yang dihidupi jemaat mula-mula pada saat itu. Biarpun di dalam cengkraman bahaya dari pemerintahan Romawi, mereka tetap saling kompak, saling merasakan. Karena mereka diikat. Titik berangkat persekutuan itu tidak lain tidak bukan adalah kasih karunia dari Allah. Jadi ini yang pertama. Ai molodang adong beholong di sada punguan dang binoto be boha haduan punguan. Jadi dasarnya harus jelas. Perkumpulan, grup, persekutuan ataupun jemaat, dasar kita harus jelas. Kita berangkat dari satu titik, yaitu kasih karunia Allah. Love, the unlimited love. Kasih yang tak terbatas. Itu yang memberangkatkan kita. Itu yang menjadi dasar
di dalam persekutuan itu. Itu sebabnya di pengakuan iman itu pasal yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan komunion. Satu di dalam kasih. Oleh sebab itu ketika suatu persekutuan titik berangkatnya sudah satu, yaitu kasih karunia Allah, maka dua kunci untuk mengikat persekutuan diberikan oleh firman ini. Yang pertama adalah sehati dan sejiwa. One heart and one soul. Kalau dikatakan sehati sejiwa, biasanya ini terjadi kepada siapa? Orang yang sedang jatuh cinta melebab. Ya kan? Biasanya ini. Kesukaannya sama, ya kan? Kalau dikatakan sehati, itu berarti pusat perasaan yang sama, memiliki pusat emosi yang sama. Dan kalau dikatakan sejiwa, itu berarti memiliki pusat kesadaran dan pusat kerinduan yang sama. Ini dia. Bagaimana kita, pusat kerinduan kita, pusat perasaan kita bisa sama. Sehati, sejiwa, satu di dalam Kristus. Karena jemaat pada saat itu memahami bahwa biarpun mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, tetapi mereka memahami bahwa setiap orang yang percaya di dalam persekutuan jemaat mula-mula adalah satu di dalam tubuh Kristus. Karena kalau kita tidak menyatu dengan tubuh Kristus, maka kebangkitan tidak akan ada sama kita. Maka kehidupan kekal tidak akan ada bagi kita. Oleh sebab itu kita harus menyatu dengan Kristus. Sehati, sejiwa, memiliki perasaan, memiliki pusat emosi yang sama, memiliki pusat kerinduan yang sama. Dan itu juga yang pernah diajarkan oleh opung kita, orang-orang Batak. Ya, leluhur-leluhur kita orang Batak. Ada perkataan yang berkata, tapak nado tazomna, rimni tahido, guguna. Mungkin kawan-kawanku yang masih muda nggak tahu ini ya. Tapak nado tazomna, rimni tahido guguna. Ternyata leluhur kita orang Batak juga masih bisa hidup sehati dan sejiwa ini. Kalau kita artikan secara harafiah dalam bahasa Indonesia, tapak nado tajomna rimni tahi dogogona tadi, itu berarti kebersamaan itu adalah ketajaman. Dan satunya jalan pikiran adalah kekuatan. Kekuatan dan ketajaman. Ini dia, saudara-saudari. Maka ketika engkau hendak di dalam persekutuanmu itu ada rasa saling memiliki, maka sehati sejiwa. Yang tadi pertama titik berangkat di dalam kasih karunia Allah, kemudian ketika sudah bisa satu dalam titik berangkat, maka akan terjadi yang dikatakan sehati sejiwa. Memiliki pusat emosi yang sama, memiliki pusat kerinduan yang sama. Sama-sama merindukan kemajuan persekutuan, sama-sama merindukan kasih setia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dari firman ini, ketika suatu persekutuan sudah berangkat di dalam titik kasih karunia Allah, yang kedua dikatakan, segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ini dia. Kalau kita baca tadi di ayat 32, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Akan tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ada rasa yang saling memiliki satu sama lain. Kekuatan kedua adalah sense of belonging. Rasa kepemilikan. Satu dengan yang lain. Di mana seorang merasa memiliki sesuatu sehingga dengan perasaan itu ia akan sepenuhnya mencintai, menjaga dan peduli dengan
sesuatu tersebut. Sense of belonging. Memiliki rasa yang satu. Segala sesuatu kepunyaan bersama. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat 34, mereka berani menjual tanah. Mereka berani menjual rumah. Bahkan seorang Lewi, Yusuf yang disebut Barnabas, rela menjual tanah keturunannya. Di mana pada saat itu, tanah adalah menjadi identitas. Tetapi Barnabas rela menjual identitasnya, rela menjual tanah leluhurnya untuk kebutuhan suatu perkumpulan jemaat itu. Ini ada yang sense of belonging. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Kepahitanmu, kepahitanku, sukacitamu, sukacitamu. Masih adakah orang-orang di dalam persekutuan kita yang masih merasakan seperti ini? Atau jangan-jangan realita yang terjadi pada saat ini seperti yang dikatakan, dongan mekel do godang, dongan tangis, otik. Ngerti gak sih? Saudara-saudaraku yang masih muda-mudi, ya tusihamu do, dongan tangis do godang, dongan mekel do godang, dongan tangis otik. Kita mengerti? Kalau suka cita banyak teman, tetapi kalau duka cita belum tentu. Atau seperti itu yang terjadi dalam realitas kehidupan kita. Tetapi melalui firman ini, cara hidup jemaat itu menjadi teladan bagi kita. Mereka memiliki sense of belonging, rasa kepemilikan bersama. Sehingga mereka mampu menjual tanahnya, sehingga mereka mampu menjual rumahnya, bahkan identitas. Mereka menjualnya demi kebutuhan perkumpulan, persekutuan itu. Oleh karena itu sejarah mencatatkan, setiap harinya jemaat mula-mula pada saat itu berhasil memberi makan 1.000 orang. Setiap hari. Ini dia kehebatan, ini dia kekuatan dan ketajaman jemaat mula-mula pada saat itu. Sehingga mereka disegani oleh pemerintah Romawi. Karena setiap harinya dari hasil penjualan tanah, dari hasil penjualan rumah ini yang diletakkan di depan kaki para rasul, mereka berhasil memberikan makan 1.000 orang setiap hari. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan persekutuan yang kita ikuti pada saat ini? Bagaimana dengan perkumpulan-perkumpulan yang kita ikuti pada saat ini? Dan bagaimana dengan gereja kita pada saat ini? Apakah masih ada sense of belonging di antara kita? Pelayan, majelis, jemaat, apakah masih ada rasa kepemilikan yang sama di antara kita? Contoh yang paling gampang. Ketika majelis, baik penatua ataupun pendeta, salah membaca liturgis pada peribadahan minggu, apa respon jemaat? Itu tahe? Banyak cicak-cicak, suara cicak di kursi itu. Ketika ada liturgis yang salah membaca, ketika ada doa-doa yang salah, ketika berkhotbah tidak begitu enak untuk berkhotbah. Saudara-saudaraku, teladan yang diberikan oleh jemaat mula-mula pada saat itu, mereka memiliki rasa kepemilikan yang bersama. Kesusahanmu, kesusahanku, sukacitamu, sukacitaku. Heado tatangyakon molosala paragedda situat tadison, heado tatangyakon. Asa dipargogui di batana sida? Atau kita hanya bisa komen? Itu pun gak bisa. Yang kayak mana nyamang sintu ini? Apakah engkau pernah merasakan apa yang dirasakan oleh para majelis pada saat dia berliturgis di sini? Ketika dia salah membaca,
Pitor martangiang do hita tu debata manang pitor margutu-gutu hita. Ini dia. Dan sense of belonging yang paling dalam dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 15. Mari kita buka. Inilah sense of belonging yang paling dalam, yang boleh menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya. Roma 12 ayat 15. Sudah dapat? Tahu no? Sudah? Kita baca bersama dua-dua ya. Bersukacitalah, menangislah, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya in a sense of belonging yang paling terdalam itu. Bisa satu perasaan. Tetapi apa yang terjadi pada perkumpulan-perkumpulan jemaat-jemaat pada masa kini? Masihkah ada dari saudara-saudari yang mampu menjual tanahnya untuk membantu jemaat? Mampu menjual rumahnya untuk membantu jemaat? Jangankan itu. Gariada lam gudang do noing ruas nasopos berohana tuaka parhalado. Selalu curiga kepada majelis gereja. Tapi melalui firman ini, bagaimana jemaat itu satu hati, satu jiwa, kepemilikan bersama, boleh membangun persekutuan yang indah, persekutuan yang berbuah kebaikan, yang berbuah kasih, anugerah, berkat kepada semua di dalam perkumpulan itu. Coba bayangkan bisa memberikan 1000 makan, 1000 orang setiap harinya. Dan syukur bagi Allah, gereja kita juga sudah melakukan itu melalui Badan Karitas. Di mana melalui Badan Karitas diharapkan mampu setidaknya menghapus sedikit rasa kepedihan saudara-saudara kita yang tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, melalui firman ini, kita sebagai orang-orang yang berada di dalam persekutuan, di dalam perkumpulan, hidupilah terlebih dahulu kasih karunia dari Allah, agar semua orang yang berada di dalam perkumpulan itu bisa sehati, bisa sejiwa, dan bisa memiliki rasa kepemilikan yang sama. Tangisanmu, tangisanku, sukacitamu, sukacitaku. Bukan yang terjadi pada saat ini. Ada hal lucu, terlebih di media sosial pada saat ini. Misal kalau ada di grup, adong buah-buah informasi, mari kita doakan bersama, saudara kita ini sedang sakit. Enggak tahu apakah orangnya itu ada di grup atau tidak. Tapi lancar kali kita bilang GWS, get well soon, semoga sembuh. Tapi kita nggak tahu apakah orangnya itu di situ. Sering nggak sih seperti itu? Misalnya telah meninggal dunia, langsung kita bilang turut berduka cita, rest in peace. Tetapi nggak tahu apakah orangnya itu di situ atau adakah anggota keluarganya di situ. Narikot nunggah hubain rasa empatiku. Tetapi apakah rasa empati yang sepertinya dikehendaki Tuhan? Pernahkah saudara ketika melihat ada informasi di grup, di setiap kelompok kita, mari berdoa bersama untuk kesembuhan saudara ini. Pitor talopi tangatta, pitor tatanya kondasida, atau hanya sebatas GWS, get well soon. Mari ubah kebiasaan itu. Melalui firman ini kita diajak lebih
mewujud nyatakan kasih karunia Allah itu. Karena bantuan tidak melulu tentang materi, bantuan tidak melulu tentang uang, tetapi bantuan juga bisa berbentuk kekuatan, tenaga, pikiran, semangat, dan doa-doamu. Maka ketika engkau belum mampu untuk membantu saudaramu melalui materi, bantulah saudaramu dengan tenagamu. Ketika engkau belum mampu membantu saudaramu melalui tenagamu, bantulah dengan semangat, pola pikir, dan doamu. Itulah wujud nyata kasih yang sebenarnya, yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Maka saudara-saudara, setiap persekutuan, setiap perkumpulan yang kita ikuti, itu akan boleh berbuah kebaikan, berbuahkan, mewujud nyatakan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan saudara untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menjadi teladan melalui jemaat mula-mula yang senantiasa menghidupi kasih karunia dari Allah, sehingga mereka boleh bersekutu di dalam sehati sejiwa dan memiliki rasa kepemilikan yang sama, saling membantu, saling menopang, dan saling menyemangati, sehingga segala kebutuhan setiap orang di dalam persekutuan itu boleh tercukupi. Sehingga wujud nyata kasih karunia-Mu terjadi dan terlihat di dalam persekutuan itu. Itulah yang kami rindukan ya Allah, di dalam setiap persekutuan yang kami ikuti. Terlebih di gereja kami ini HKBP Depok 1. Agar kami mampu mewujud nyatakan kasih karunia-Mu. Kami mampu saling berbagi, saling membantu, saling menopang, dan boleh memiliki satu pusat perasaan yang sama. Kuatkan, teguhkan, dan bimbing kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku kasih, pewujud nyata kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah di peribadahan Minggu sore pada saat ini. Engkau mempertemukan kami dengan jemaat-Mu, juga dengan saudara-saudari kami yang sedang mengikuti acara ini melalui live streaming YouTube. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan jemaat-Mu, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, ama, ina, dan orang tua kami lansia. Tuhan memberkati segala aktivitas kami. Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kebitaran kepada anak-anak-Mu yang sedang mewujud nyatakan cita-citanya melalui studinya. Tuhan yang senantiasa memberkati segala pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi jemaat-Mu yang sudah bekerja. Dan ingatkan mereka untuk senantiasa mampu mengucap syukur di setiap berkat karunia yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa kepada keluarga besar Simamora, Inang Boru Pakpahan, dan keluarga besar Sianipar dan Boru Pakpahan yang masih di dalam duka cita. Tuhanlah sumber penghiburan bagi kami, Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami. Hiburkan, berikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang terkasih boleh merasakan kekuatan, boleh semangat kembali, dan boleh menerima pengharapan yang baru di dalam kasih setia Allah. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang masih di dalam sakit penyakit. Tuhanlah yang menjamah, Tuhan yang memberkati segala obat dan proses pengobatan, sehingga melalui itu semua boleh menjadi sumber pemulihan dan sumber kesehatan kepada orang-orang yang sakit. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dalam 1 minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberangkatkan kami, Tuhanlah yang menyertai segala aktivitas kami. Dan ketika kami akan berpisah dari rumah-Mu ini, hantarkan kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami di dalam damai sejahtera, berkumpul dengan sanak saudara di dalam kasih-Mu. Ampunkan kami dari segala kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan.
Sambil kita buka buku nyanyian HKBP nomor 802. Gunakan semua waktumu, datang pada Tuhanmu. Jangan cari alasan, hingga singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Hayati kasih Tuhanmu, tolonglah sesamamu. Nanti kau tuai hasilnya, hidup bahagia tentram. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan Mari kita semua bangkit berdiri. Tolonglah saudara kita yang terpuruk hidupnya. Ingat zaman kau biarkan firman Tuhanmu segera. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh majelis gereja HKBP Depok 1 yang turut melayani pada peribadahan Minggu sore hari ini, kami para pelayan, song leader, pemusik, dan multimedia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan memberkati.